Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap istiqomah, tetap semangat, pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya deg-degan banget karena pertama kali ya disuruh maju ngobrol tentang testimoni kayak gini. Nama saya Dia Saraswati. Jadi kebetulan saya ini punya usahanya itu Mochi Bites. Mungkin ada yang pernah dengar Mochi Bites? Mochi Bites. Mochi, tapi isinya kan biasanya kalau mochi itu kacang merah kayak gitu kan. Kalau saya itu isinya ada strawberry, terus ada strawberry cream, matcha kayak gitu. Nah itu emang sesuatu yang beda sih. Nah kebetulan sebenarnya awalnya tuh takut ini untuk dijual, apakah bisa laku atau segala macem gitu. Banyaklah ketakutan gitu. Nah kebetulan saya itu sudah kenal sama Pak Haji Dwi itu udah cukup lama, sejak 2021 akhir kalau nggak salah saya udah mulai kesini diajak Papa. Terus habis itu kayak Pak Haji kan suka sharing kan, maksudnya kayak gimana caranya supaya usaha sukses, terutama tuh yang positive thinking. Karena itu aku ngerasain banget setelah aku ketemu Pak Haji Dwi, terus habis itu aku mulai belajar positive thinking, ngurangin gosip, ngurangin ngomong negatif, ngomongin yang jelek-jelek. Itu tuh kayak kehidupan aku tuh jadi lebih baik gitu loh, lebih positif, lebih bahagia, lebih free gitu. Dan itu enak banget kalau kita bisa sampai di titik itu. Jadi tuh nggak mikirin omongan orang, nggak mikirin segala macam. Yang kita pikirin adalah gimana caranya kita menjadi lebih baik besok gitu. Itu yang saya pelajari dari Pak Haji Dwi. Nah, bisa gak? Kapan memulai? Malam ini aja, biar besok pagi terkabul. Berani? Waras. Kenapa nggak dari kemarin warasnya? Lanjut. Sedikit tips itu untuk mulai dari yang kecil adalah jangan pernah ngomong jelek tentang diri kita sendiri. Ulangi lagi, jangan pernah ngomong jelek tentang diri kita sendiri. Bisa gak? Ya, semacam misalnya kayak, aduh aku jelek nih, aku nggak cantik, aku nggak kaya, aku kurang, aku nggak punya skill segala macam, hilangin. Kalau nggak punya skill, belajar. Kalau nggak cantik, kita bisa merawat diri. Kita bisa afirmasi ke diri kita sendiri sehingga kita lebih percaya diri, dan percaya diri itu lebih dari kecantikan. Itu bikin semua orang atraktif kalau kita bisa percaya diri. Salah satu yang bikin percaya diri lagi adalah apa yang sudah kita dapatkan. Salah satunya itu ya usaha saya itu mochi, namanya Blossom and Bean. Jadi mungkin boleh cek di Instagram atau Shopee. Itu saya jualan di situ dan alhamdulillah. Awalnya kan saya ragu, terus saya dengar ceritanya Pak Haji Dwi ada juga yang pakai mantra gitu. Awalnya tuh ya mantranya yang tadi disebutin sama Pak Haji Dwi udah disebutin. Alat kelaminnya laki-laki, alat kelaminnya perempuan. Beli, borong, pesan gitu. Laku. Coba mbaknya. Ya gitu. Saya contohin Pak Haji. Nggak perlu ya, udah pada tahu lah ya gitu. Itunya nggak disebut, mantra yang itu nggak disebut, tapi kelanjutannya laku, laris, beli gitu. Ini buat yang dagang ya. Nanti boleh nanya, dagang apa aja? Mau dagang baju yang memang nggak bisa, khusus untuk pedagang alat kelamin. Ya Mbak. Nah itu dari situ sebenarnya awalnya mantranya. Oh mantranya. Ini agak blow on tuh yang belakang. Iya saya juga ketawa sih pas prakteknya itu sama kakak saya. Kebetulan saya sama kakak saya. Nah pas lagi ngadon itu, karena saya ngadon sendiri, bikin sendiri, saya itu suka bercanda gitu sama kakak saya kayak, ayo kita sambil ngucapin mantra dari Pak Haji. Nah alat kelamin pria dan alat kelamin wanita. Terus habis itu disambung laku. Ini terus dilanjutin lagi, diulang lagi yang alat kelamin itu. Terus habis itu kayak apa tadi? Banyak yang suka, laris. Pokoknya semua yang itu bisa naikin profit. Laris, laku, harga bisa dinaikin tapi tetap
pembeli mau beli kayak gitu. Saya ucapin itu Pak Haji. Tepuk tangan dong. Oh. Apa aja yang dijual? Apa aja? Baju, online, apa aja? Alat tulis, apa aja? Coba dipraktekin. Makanya saya mau nanti pulang dari sini langsung diucapin. Pak Haji, itu kata-kata mantra udah ada sertifikatnya belum sih? Lagi saya urus di Sukopindo. Ya lanjut. Iya. Ulangi lagi. Mantranya, Pak. Mantranya. Tepuk tangan dulu dong. Pak Haji, kalau saya nggak dagang, saya mau ngelamar jadi PNS, bisa. Jadi ini manjur banget. Ilmu kearifan lokal nenek kita zaman dulu, buyut kita zaman dulu. Terus zaman dulu kan dibilang ini, maaf nih. Dulu dijajah sama Belanda, dulu dijajah sama Jepang. Kenapa kok pahlawan kita bisa dor, kok nggak kelihatan sama Belanda? Setelah dipelajarin, itu di dalam helmnya ada celana dalamnya. Nah sekarang kita praktekin di RDAY. Jadi bapak dan ibu kan kadang suka nggak punya duit, belum perpanjang STNK karena duit nggak ada. Tapi kan ini motor mau dipakai. Nah celana dalam yang udah nggak dipakai 9 kali, coba taruh tuh di tangki motor. Jadi tuh motor lewat orang nggak lihat. Tapi resikonya kalau orang nyebrang ketabrak, kan nggak lihat motor lewat. Orang dia nyebrang nggak ada motor, dah. Nah begitu juga kalau ada razia, nggak bakal kena. Ini ilmu kearifan lokal. Ini manjur. Pak Haji, berarti bisa aku pakai nggak buat para suami? Kalau aku pulang kemalaman ya biar nggak kelihatan istri. Bisa Pak. Tanya anak saya nggak pulang malam ya. Jam berapa kalau pulang? Jam 3, jam 4, jam 5. Lagi mana kalau saya kelihatan? Nanti pada bangun. Saya pakai helm saya. Masuk. Makanya anak-anak sama istri saya, kadang mantu saya juga kaget. Hah, papa udah pulang. Nah, coba praktekin Pak. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Jadi zaman dulu pahlawan-pahlawan kita atau pejuang-pejuang kita itu nenek-neneknya kan suka bawa peluru, pistol, digendong kayak orang dagang sayuran, padahal tuh bawa itu. Nah, supaya nggak kelewatan, nggak kelihatan pada saat kan suka ada razia orang Jepang kan lewat. Jadi dia sepertinya tidak bawa apa. Oh, bawa itu. Oh, dagang kacang lewat. Nah, itu pakai itu. Nah, ini manjur gak sih Pak Haji? Manjur buat para penipu. Maksudnya kalau ngajuin kredit di bank, Bapak kan udah call 5. Udah call 4. Kalau udah call 5 bisa gak minjem di bank? Nggak bisa. Nah, pakai dah itu biar bisa disetujuin ya. Mumpung banknya nggak telepon saya. Gak ada yang ngumbar. Yuk, ulangi lagi mantranya. Mantranya itu jenis kelamin pria, terus habis itu besar. Jenis kelamin wanita besar juga. Harus ada kata besar ya. Makanya Bapak yang kecil nggak masuk ukuran, nggak masuk. Ya itu terus mungkin diucapin apa yang diinginkan, kayak ya itu tadi laku terus habis itu ya laris kayak gitu-gitu diucapin. Alhamdulillah dengan padahal itu dengan bercanda dan nggak begitu percaya sih, jadi nggak ada pikiran serius atau gimana, ya bercanda aja sama kakak sambil ngadon sambil bikin bercanda ngomong. Kadang kalau sendirian ya udah ngomong sendiri aja sambil ketawa-tawa sendiri, emang agak aneh sih kan, kurang waras, ilmu kurang jangan waras. Serius ya. Buat apa serius orang yang ngabulin Allah? Makanya kan kadang orang ngomong, Ji lu sih ngapain sih ngajar pencerahan, serius apa? Hah serius? Orang yang ngabulin Allah ngapain, gue santai aja. Makanya kayak kemarin nih, Pak Haji saya sakit stroke udah 5 tahun, di mana-mana kan dipegang kan? Enggak tuh, dipecut aja pakai belut 99 kali, sehari 3 kali. Umur kamu berapa? 16 tahun. Ya udah selama 16 hari. Nah, ini juga sambil ngucapin mantranya juga sambil gembira. Pak Haji, biar aku ketawa gimana sih?
Nah, bapak dan ibu pakai celana dalamnya dibalik. Biar nanti bapak dan ibu juga ketawa sendiri. Ya, yuk ulangi lagi mbak. Gimana kok bisa sambil ketawa? Gimana mbaknya? Sebenarnya kalau ketawanya karena ya mantranya itu sendiri lucu kan, apalagi kalau sama kakak kan istilahnya jadi kayak bercanda gitu kan. Dan bercanda itu jadi kayak ya plong aja kan. Biasanya kalau ngadon tuh malam-malam capek atau nggak pagi buta capek kan, kayak udah bad mood duluan kalau harus kerja ya kan. Tapi karena mantra itu bikin lucu aja gitu, jadi kita malah ketawa, ngomong sambil ketawa kayak gitu berdua atau sendirian ketawa aja sambil ngucapin. Kadang karena lagi gabut aja bingung mau ngapain, ya udahlah ucapin aja, kayak kadang di sela-sela juga zikir atau gitu sih. Cuman kayak ya udah daripada gabut kita diem cuman ngadon, udahlah sambil ngomong nggak jelas aja atau sendirian. Bisa gak bapak dan ibu praktekin? Kapan mau praktekin? Sekarang? Ya udah kompak. Oke, ada lagi banyak pengalaman praktekin ilmu RDAI, apalagi? Ada lagi sih, ini untuk yang tepuk tangan dulu dong biar gak ngantuk. Biar gak ngantuk, yuk. Oke, tadi kan untuk usaha sendiri. Nah, ini untuk nyari kerja Pak Haji. Jadi kebetulan 2 tahun yang lalu tuh kan aku dari 2021 udah di sini kan, udah ngobrol sama Pak Haji segala macam gitu. Nah, itu tuh ilmu pertama yang aku terapin itu suwuk dari mama. Suwuk dari mama. Tahu suwuk? Remes alat kelaminnya mama pakai jari 5 jari atau 10 jari, nanti taruh di muka anaknya. Atau bahasa Sunda dicamahan. Kalau bahasa Jawa Timur namanya digembok. Kalau ilmu Ambon namanya ilmu akal-akalan. Bisa? Oke. Ya itu, maksudnya dulu kan aku lulus 2020 dan aku kebetulan nganggur kan setahun 2 tahun lah gitu. Bener-bener nggak ada sesuatu yang aku lakukan, kerja enggak segala macem, cuman nyoba-nyoba usaha dan itu gagal semua gitu loh. Nah terus habis itu mulai belajar di sini ilmu suwuk dari mama, terus juga nerapin positive thinking. Ucuk-ucuk gitu, ada owner brand fashion brand, dia keluaran dari Adidas di Amerika. Dia ketemu aku, terus habis itu dia langsung hire aku jadi brand manajernya dia. Tanpa babi bu, dia nggak tahu skill aku, tahu sih skill aku, maksudnya kayak ya skill aku juga nggak ada pengalaman gitu, tapi dia tiba-tiba berani jadiin aku brand manager yang itu gajinya di atas UMR lumayan jauh. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Itu mungkin buat yang anak muda ya yang nyari kerja gitu. Maksudnya ketika kita bisa kerja dalam kondisi bahagia, kita bisa ngobrol sama orang dalam kondisi bahagia, orang itu bakalan nangkep energi positif kita dan orang itu akan tertarik sama kita. Dan kalau memang lagi nyari kerja lah istilahnya kayak gitu, pasti orang itu bakalan, oh nih anak bisa nih gitu. Jadi ya aku juga kaget sih tiba-tiba orang ini ucuk-ucuk datang ke aku nawarin jadi brand manager. Dan dia berani ngasih gaji segitu gitu loh, tanpa aku yang punya pengalaman banyak gitu loh. Karena kan untuk jadi seorang brand manager itu cukup harus pengalamannya lumayan banyak ya. Dan aku tuh cuma belajar sendiri gitu-gitu. Dan alhamdulillah ya itu termasuk. Nah bapak dan ibu bisa gak meraktekin ilmu kearifan lokal nenek kita? Disuwuk, dicamahan. Ya, ya. Nanti nanya dulu nanti. Bentar, ya, yuk. Terus apa lagi? Itu sama Oh iya banyak sih dalam ilmu suwuk, bukan aku aja tapi kakak aku juga, kakak ipar. Tapi bukan kakak ipar aku yang disuwuk ya, karena kakak ipar aku cowok. Kakak aku yang disuwuk, terus dia punya suami, terus dia aku ajarin, Kak ayo positive thinking segala macam, ikutin caranya Pak Haji. Alhamdulillah hajatnya satu persatu terkabul. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Oh ya, yang aku pengen dapat kerja itu sebelumnya aku tuh CPNS, tapi aku gagal. Terus dari situ, terus kok tiba-tiba malah rezekiku di tempat lain yang aku tiba-tiba dipanggil dari kerja itu. Karena aku waktu pengen ujian CPNS pun aku hajat di sini di RDAY. Dan alhamdulillah ternyata rezekiku bukan di CPNS. Diganti sama Allah. Yang lebih baik. Positive thinking aja sih kalau kata aku. CPNS bagus, tapi ini lebih baik. Ya seperti